Untuk agenda hari ini, kegiatan mentoring atau KIS untuk Prodi D3 Kebidanan, kebetulan yang kami wajibkan kemarin tingkat 1, tingkat 2, karena tingkat 3 masih pelaksanaan di luar kampus ya, sehingga dihadiri untuk tingkat 1 dan tingkat 2 saja. Nah, untuk agenda hari ini juga akan diisi nanti oleh Ibu Heni, akan menyampaikan materinya untuk mengisi kegiatan hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bu Heni seluas-luasnya ya untuk menyampaikan materi atau sharing apapun itu terkait nanti isinya yang disampaikan oleh Bu Heni. Mangga dipersilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman untuk on kameranya ya, biar kita interaksinya secara langsung ya. Mangga Teh dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Nelly. Ya. Ya, teman-teman semua apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di Jumat berkah ya. Hari Jumat, apalagi sekarang bulan puasa ya. Ya hitung-hitung ngabuburit lah walaupun masih pagi. Ya, saya harap semuanya on kamera dulu ya. Ya biar cantiknya kelihatan, semangatnya kelihatan. Yang lagi di perjalanan tadi saya lihat di chat itu dari perjalanan dari mana ke mana. Harusnya kan stay di rumah, ada jadwal mentoring. Apalagi dalam masa pandemi, dalam bulan puasa mungkin imun turun ya, diharapkan nggak kemana-mana dulu gitu ya untuk mempersiapkan nanti insya Allah mungkin bulan Juni atau bulan apa kita bisa tatap muka ya. Siti Aisyah yang belum on kameranya yang mana ya Siti Aisyah teh? Tingkat 1 ini tingkat 2. Tingkat 2, Tingkat 2. Tingkat 2 2. Putra Abi Teh. Mana atuh Siti? Sylvia Dita. Sylvia Asman. Ya, Siti terus Aisyah masih banyak. Elsa ya, Elsa, Mirna, Pina, Pipi. Ya, hitung-hitung temu kangen dengan teman-teman. Semua dosen bisa melihat wajahnya ada perubahan tidak gitu ya, semakin ceria atau bahkan semakin tidak semangat gitu, karena hari ini kita akan bicara tentang kesehatan mental. Kemarin Bulan menghubungi saya ya, mungkin dari Bu Nelly melalui Bu Ulan. Ibu ngasih materi, saya bingung materinya apa. Kalau tentang kesehatan fisik sudah biasa ya, tentang kebidanan juga sudah biasa. Hari ini kita belajar tentang, bukan belajarnya sharing, karena saya juga bukan ahli kesehatan mental, jadi kita sharing saja. Teman-teman dosen juga boleh menambahkan, nanti teman-teman mahasiswa semua juga boleh menambahkan atau mengkoreksi apa yang saya sampaikan ya. Hari ini kita akan sharing tentang kesehatan mental ya, apalagi sudah 1 tahun lebih ya kita ada di rumah, pembelajaran daring, pasti ada sedikit ya, mungkin ada stres lah, tugas menumpuk lah, setiap dosen teh hayo ngasihan tugas ya, karena memang seperti itu, setiap mata kuliah, setiap subpokok bahasanya ada goal tersendiri, ada tujuan tersendiri yang memang untuk mengukur tujuannya itu harus ada tugas. Nah, sekarang kita akan sharing tentang kesehatan mental, bagaimana tipsnya agar kita tidak terjadi gangguan mental gini. Karena kalau kesehatan mental itu agak sulit untuk untuk didiagnosa ya, karena itu tidak ada batas kayak penyakit fisik
seperti pada umumnya gitu. Kita kadang-kadang positifnya banyak, kadang-kadang di negatif atau kadang-kadang di tengah-tengah. Ya, siap semua ya. Nih kita akan bahas Ibu sekilas nih ya, joget dulu. Akan tayangkan video apa yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Okay. Nah, ini udah ada, udah nampak? Belum, Teh. Belum, Ibu. Belum. Oh, kenapa belum ya? Tahu saya. Saya, oke ya, kita Saya. putar dulu sekilas tentang tips bagaimana caranya agar tidak terjadi atau menjaga kesehatan mental kita. Boleh sambil nyanyi. Ada kan keluar ya? Saya suaraan, Teh. Oh, banyak. Video nak. Nggak apa-apa. Video nak. Kenapa yang ada suara pada HP? Nah, itu sekilas saya nggak ada suaranya, padahal suaranya teh bikin joget, Bu Nay. Atau sayangnya, Ya lagi benar, pagi-pagi. teh ngantuk. Dangdutan. Nantilah di-sharing. Ya, kita mulai aja yang tadi klip yang video itu kita ke slide satu persatu. Ya, namun sebelumnya biar interaksi ya, karena tadi ada yang on kamera, ada yang tidak on kamera, kita bagi fokus. Kita belajar fokus. Ini loading kayaknya sinyalnya. Siap-siap ya teman-teman mahasiswa, saya akan bercerita, tetapi nanti saya akan menyebutkan salah satu nama ya, dan silahkan teruskan cerita itu oleh yang disebutkan namanya oleh saya. Misalnya nih, ini contoh ya, misalnya saya bercerita tentang gini. Pada suatu hari di sebuah kampus biru ada segerombolan mahasiswi yang sedang menanti pengumuman hasil ujian. Nah, nanti tiba-tiba saya akan menyebutkan misalnya Pijri, silahkan teruskan. Silahkan Pijri teruskan bercerita tentang apa saja tetapi terkait dengan apa yang saya ceritakan. Bebas ceritanya mau apa asal nyambung. Ya, mengerti nggak teman-teman? Storytelling. Iya, Bu. Ya, ya. Ya, jadi ini belajar tentang fokus, biar fokus walaupun di dunia maya, tetapi tetap fokus. Sebelum nanti ke slide kita main dulu ya. Kita mulai ya, siap-siap ya. Ya, apalagi yang tidak on kameranya pasti disebutin. Silahkan on-kan dulu. Ya. Kita mulai ya ceritanya. Nanti seberapa bagus ceritanya bisa kalian sambungkan. Siap ya?
kita mulai. Pada suatu hari di sebuah kampus, ya, kampus itu kampus kesehatan, ya, ada sekumpulan mahasiswa yang sedang berbicara di depan kelas. Mereka tanpa gelisah sedang menunggu sesuatu. Silahkan Dini, Anggi teruskan. Halo Dini. Ada nggak Dini? Atau Selmi? Silahkan Selmi teruskan cerita dari Ibu, terus Selmi silahkan teruskan kepada siapa? Oh, kenapa tiba-tiba jadi nggak ada Selmi? Isti, atau teruskan dengan Isti. Nanti Isti teruskan ke teman-teman yang lainnya ya. Ibu tadi teh gimana, Bu? Ibu lupa deh. Ya, makanya fokus semuanya Fokus ya. ya berarti. Saya aja yang cerita lupa, apalagi kalian gitu. Makanya fokus ya, karena belajar kayak gini rentan terhadap ketidakfokusan ya, apalagi dengan situasi lingkungan tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, teman ya, tugas yang numpuk, sehingga nanti akan timbul stres, akhirnya akan terjadi gangguan kesehatan mental. Oke, kita mulai lagi ya. Ya berarti Isti tuh nggak fokus. Kenapa Isti nggak fokus? Padahal tinggal meneruskan cerita versi Isti. Oke, kita mulai. Lah, kita teruskan atau mulai? Ya, kita mulai satu kali lagi ya. Nanti Ibu sebutkan misalnya Rifka nanti teruskan ke siapa silahkan. Oke ya. Kita mulai, kita fokus. Pada suatu hari di sebuah keluarga, ya, tampak sedang berkumpul melakukan buka puasa bersama. Ya, namun ada salah satu keluarga yang begitu murung, tidak semangat untuk melakukan buka puasa. Pina, silahkan teruskan. Pina? Nadia atau Nadia? Nadia nih mau kemana Nadia? Dari Ciamis Ibu mau pulang. Sok teruskan Nadia. Ya, dan ternyata dari salah satu keluarga yang murung itu, mereka mendapat info bukbernya itu tidak dari jauh-jauh hari. Dan dia pun tidak suka kepada keluarga yang lainnya. Saya teruskan kepada Nayunda. Karena ketidaksukaan itu, jadi di antara salah satu keluarga itu merasa bosan dengan keadaan yang sedang dialami saat ini. Untuk itu, si keluarga yang satu itu memilih untuk pergi keluar bersama temannya. Saya lanjutkan ke Indri. Mana Indri? Lalu temannya menghibur si keluarga yang sedang suntuk. Gimana Indri? Bingung? Ya Ibu sebentar bingung.
Ruasnya. Ya, Iya. karena mungkin tidak fokus. Udah cukup ya. Ya, terima kasih Indri dan teman-teman yang sudah belajar menyambungkan. Yaitu salah satunya salah satunya itu cara untuk belajar fokus ya, biar kita tetap fokus terhadap sesuatu ya, itu. Oke, kita ini ya, kita bahas yang satu persatu tentang video tadi, bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan mental kita, apalagi sekarang dalam masa daring ya. Ini teman-teman dosen Bu Nei bisa mengkoreksi ya, teman-teman mahasiswa yang lain juga bisa mengkoreksi juga sama, bisa sharing, bisa menambahkan ya. Karena saya memang bukan ahlinya tentang kesehatan mental, tapi saya kira ini bisa dibagikan tips-tipsnya, nanti bisa berbagi bagaimana caranya tidak bosan di rumah, tapi semua tugas tetap bisa terlaksana dengan tepat waktu. Karena kalau saya lihat ya, ada beberapa teman-teman mahasiswa dikasih deadline tugas misalnya tanggal berapa, dimasukkan ke SIMAK, terlambat. Akhirnya kita memperpanjang masa tenggang waktu yang ada di SIMAK. Karena kalau di SIMAK kan kalau terlambat tidak bisa memasukkannya ya. Beda lagi dengan ke email atau di Google Classroom. Ya, ini kita akan bahas tentang cara mudah menjaga kesehatan mental ya. Menurut WHO, kesehatan mental itu adalah suatu keadaan di mana kita bisa mengetahui, yang pertama, mengetahui potensi apa yang ada di diri kita. Yang kedua, kita bisa menghadapi stres yang dialami keseharian. Jadi misalnya tugas menumpuk nih, bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak stres. Yang kedua, kita bisa produktif setiap hari, ya tidak rebahan di rumah, Zoom sambil rebahan, ya. Terus tidak meng-on-kan kamera, ya, dan menghasilkan kontribusi yang positif, ya. Itu menurut WHO ya, kesehatan mental menurut WHO. Tetapi bukan berarti tidak ada dari salah satu di atas yang tadi saya sebutkan, itu disebut dengan gangguan kejiwaan. Untuk mendeteksi gangguan kejiwaan, memang kita harus pergi ke psikolog ya, atau ke psikiater, tapi biasanya ke psikolog dulu, baru nanti dari psikolog apakah ada pengobatan ke psikiater. Ini ada 5, sebetulnya ada 6. Yang terakhir tadi yang paling penting ya. Yang pertama yang akan kita bahas ya, untuk menjaga kesehatan mental ini jangan terlalu memaksakan diri ya. Misalnya tugas Anda menumpuk, ada tugas yang sulit, ya. Ketika lelah, berhenti dulu. Ya, jangan terlalu memaksakan, diistirahatkan. Tetapi istirahatna ngeun kabablasan. Ieu mah hese saur Bu Heni, jangan terlalu memaksakan diri, toh saya tadi kerjakan. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi ada saatnya mengerjakan, ada saatnya beristirahat. Ya, misalnya ada tugas nih, sehari itu tugasnya ada 2 mata pelajaran. Ya, kalau salah satu tugas mata pelajaran yang sekiranya sulit, ditunda dulu, kerjakan dulu yang paling ringan. Dan yang paling penting, niatnya itu pada saat mengerjakan sesuatu itu niatnya ibadah, ya, dijalankan dengan ikhlas dan penuh semangat. Memang sulit ya untuk ikhlas, penuh semangat. Pasti ya guru tuh seueur tugas, ibu ieu ngasih tugas, ibu itu ngasih tugas, ibu ieu ngasih tugas, ya. Terus selesainya berbarengan, ada selesainya yang 1 hari, ada yang seminggu, ya. Ya, jadi itu semata-mata
tugas-tugas itu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap teman-teman mahasiswa untuk menjadi bidan. Ya, tetaplah lakukan yang terbaik dan selesaikan kewajibanmu sebagai mahasiswa. Jangan sampai seperti ini nih. Ya, ada salah satu dari teman-teman mahasiswa nih, siapa? Saya nggak akan menyebutkan namanya, privasi. Oh, ibu lupa tugasnya nggak dikerjakan. Wah, masa lupa. Ya, berarti mungkin ada gangguan gangguan kesehatan sehingga bisa melupakan kewajiban sebagai mahasiswa. Jadi kerjakan sesuatu dengan ikhlas, tahu tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Tetapi pada saat mengerjakan, jika merasa kesulitan, jangan terlalu memaksakan diri, istirahat dulu. Ya, jangan terlalu diporsir. Atau enggak, setelah istirahat kita tanyakan ke dosennya langsung atau ke teman-teman yang ada di sekitarmu, misalnya ke teman kakak tingkat atau ke teman sekelas. Ya, jika ada kesulitan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, karena kalau terlalu memaksakan diri, diporsir, lupa makan, lupa memperhatikan diri, lupa lingkungan sekitar, hayo ngagulung tugas. Tidak juga seperti itu, karena nantinya akan stres, depresi, akhirnya sakit fisik dan sebagainya. Jadi ada saatnya mengerjakan, ada saatnya istirahat. Ya, nah ini harus diperhatikan oleh teman-teman semua agar istirahatnya tidak kedodoran. Kita tentukan tujuan atau goal masing-masing per hari. Hari ini saya mau mengerjakan apa nih? Ya, jadi dibuat time schedule, misalnya dicatat nih, dikasih contreng yang sudah jam sekian sampai jam sekian, apa mulai dari bangun sampai dengan misalnya tidur. Silahkan buat jadwal seperti itu agar kesannya tidak menumpuk tugasnya. Misalnya hari Senin nih malamnya kita buat apa sih yang akan dikerjakan. Jadi seolah-olah kita sedang bersekolah. Ya, kita sedang bertatap muka seperti biasa. Misalnya kuliah tuh jam 8 sampai jam 10. Silahkan Anda kuliah nge-zoom, jangan sampai ada yang di mana, ada yang di mana. Nah, misalnya habis kuliah istirahat dulu misalnya 1 jam atau 2 jam ya, baru mengerjakan tugas. Ya, nah ini mengerjakan tugas juga harus ada goalnya, ada targetnya. Tugas ini harus selesai kapan. Jangan sampai tugas itu lupa dan terbengkalai. Makanya harus ada catatan-catatan atau harus ditulis apa saja rencana yang akan kita kerjakan. Itu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, istirahat kalau lelah, tapi istirahatnya dibatasi. Ya, misalnya tidur dulu 1 jam, tidur siang dulu, setelah itu apa, setelah itu apa. Jadi kerjakan hal-hal yang semestinya dikerjakan. Kalau numpuk tugas, hari ini tugas mana dulu yang akan dikerjakan, ya. Yang kedua nih, yang paling penting, ya, berpikir positif. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak suka, ya jangan langsung tugasnya numpuk, iya tiap mata kuliah aya tugas. Ya, berpikirlah positif bahwa tugas itu adalah untuk mengukur kemampuan kita karena kita jadi bidan itu tidak sembarangan loh. Ya, yang dihadapi itu adalah 2 orang manusia. Ya, kalau kita salah memberikan persepsi, kalau kita salah memberikan informasi akan membahayakan keduanya. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu berpikir positif. Oh, si ibu ngasih tugas ini teh untuk misalnya biar kita tahu, oh kenapa sih rangkumannya harus ditulis tangan? Menite modern, menite canggih, itu salah satu tujuannya biar kita membaca. Ya, kenapa sih dari Word harus ke PDF kan? Ribet amat. Itu misalnya ya,
berpikir positifnya, oh biar saya bisa mengkonversi dari Word ke PPT, ya. Jangan terlalu sering berpikir negatif, ya, apalagi overthinking, ya segala sieun, ya. Ayo negatif mengeluh, karena dari pikiran yang negatif mengeluh setiap hari misalnya, itu akan capek sendiri. Akibatnya apa? Tugasnya tadi dikerjakan, ya, tidak berinteraksi dengan teman-teman yang lain, asik dengan dunia sendiri dan sebagainya. Ya, jadi selalu berpikir positif. Ya. Yang selanjutnya, nah ini, jika kita membuat suatu kesalahan, maafkanlah dengan cepat. Segera maafkan diri kita sendiri. Misalnya nih, kita ujian, ternyata ujiannya salah sadaya, atau misalnya nilainya tidak memuaskan. Ya, akhirnya kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dasar bodoh, dasar apa dan sebagainya, mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya kata-kata negatif yang bisa mensugesti diri kita sendiri menjadi negatif. Ya, jadi harus cepat memaafkan diri kita sendiri, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita memperbaiki diri. Misalnya nilainya kita meni kecil bae, UTS kecil nilainya, pas dilihat pasti biti, kan ada yang muncul nilai, ada yang enggak. Pas muncul nilai ternyata nilainya di bawah rata-rata. Nah, berarti apa yang harus kita perbaiki? Apakah cara belajar kita, cara fokus kita, ya, atau sistem belajar kita yang sistem kebut semalam? Ya, makanya tadi harus punya target. Hari ini harus apa saja, baca buku selama 15 menit, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan teman-teman, ya. Jadi di sini ketika kita melakukan kesalahan, jangan sampai menyalahkan diri kita, apalagi melakukan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ya, ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Atau yang tidak mengerti apa yang saya jelaskan tadi? Noneng, Iis? Ya. Atau Suci? Pernah nggak Suci membuat kesalahan sehingga tidak memaafkan diri sendiri? Siti? Siti pernah nggak berpikir, pernah apa misalnya? Sharing nih, cara mengatasinya gimana waktu itu? Atau Siti Mahdiah biasanya nih cerewet nih, suka nanya nih, bagus nih Siti. Pernah nggak kamu berpikir negatif selama daring, Sit? Pernah, Bu. Contohnya gimana, sharing, dan mengatasinya seperti apa? Ya, contohnya misalkan dalam hal mengerjakan tugas yang tidak bisa paham, gening, Bu. Itu. Terus, nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya kita apa yang namanya bertanya ke teman bagaimana caranya, harus gimana, dan ya Siti mah mengelola sendiri gening, Bu, gitu. Seperti itu, Bu, mengatasinya. Ya, tidak berlarut-larut ya. Ya, walaupun tidak paham, tapi ya itu udah kewajiban harus bisa mengerjakan gitu. Yang penting mengerjakan walaupun makruh. seperti itu. Ya, memang manusiawi. Ibu sendiri kalau misalnya banyak tugas ya pasti manusiawi ya. Tetapi dibiasakan jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak berpikir negatif karena capek ya. Capek nggak sih? Aduhan itu otomatis nanti capek, otaknya berpikirnya nanti akan sempit. Ya, dan dibiasakan itu tadi buat list pekerjaan apa yang hari ini aku kerjakan, besoknya apalagi, tujuan. Yang pertama tuh tujuan yang harus tujuannya misalnya tugasnya tujuannya harus selesai tanggal 15 karena pengumpulannya tanggal 17.
saya harus selesai tanggal 16 ya. Kalau udah selesai di checklist. Jadi bikin list pekerjaan agar tidak tercecer, tidak tertinggal, dan jangan sampai lupa ya. Ya, mana ya Yasinta ya? Ada Yasinta nggak yang suka lupa tugasnya sehingga beda dari yang lain? Ada Resi? Mana Resi? Ada Resi nggak? Nggak ada ya. Kita lanjutkan lah ya. Kita lanjutkan. Nah ini ya. Cari bukan relasi ya. Mungkin ini cari pertemanan yang positif. Yang keempat. Ya, cari teman yang positif yang membuat diri kita bisa berkembang. Ya, jangan sampai berteman dengan yang berpikiran banyaknya yang negatif. Itu harus saling support, saling mengingatkan, tetap menjaga komunikasi dengan teman ya, walaupun jauh misalnya ya, bertemunya dengan hanya di dunia maya, tapi tetap jalin komunikasi. Jangan sampai sekelas ada nggak yang tidak pernah komunikasi, tidak pernah menanyakan kabar, rame di grupnya hanya tugas saja. Ya silahkan, grup kalian kan masing-masing punya grup. Ya, ceritakan tentang hal-hal yang menyenangkan gitu ya, motivasi dan sebagainya ya, agar kita bisa berkembang ke hal yang lebih baik ya. Saling memotivasi, saling mengingatkan, dan yang diingatkan jangan marah ya, itu ya. Jadi ingat lagi kembali ya, berpikir positif, cari juga teman yang positif ya. Jadi teman yang bisa membuat kita berkembang ya. Jadi disiplin, jadi tepat waktu. Gitu. Nah, ini yang terpenting juga nih, jangan lupa apresiasi diri ya. Apresiasi diri itu ya merawat diri, misalnya ada meluangkan waktu dengan diri sendiri gitu ya. Jadi memuji diri sendiri itu juga nggak apa-apa ya. Ucapkan pada diri sendiri atas pencapaian yang kita dapatkan ya. Misalnya nilai kita dapat bagus, yuk alhamdulillah. Misalnya apresiasi dirinya, kita mau beli sesuatu nih, traktir diri sendiri, jangan traktir orang lain saja, bisa juga traktir diri sendiri, merawat diri, krimbat lah, maskeran lah, itu salah satu apresiasi diri ya. Ada me time katanya ya. Jadi jangan lupa apresiasi diri terhadap apa yang kita capai, apapun hasilnya, mau jelek mau bagus ya. Mau jelek, apresiasi dirinya berarti memberikan semangat pada diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, bagaimana caranya kita bisa berinteraksi yang bagus dengan yang lain. Ya, itu. Dan yang terakhir, yang paling penting, selalu bersyukur dan berserah diri. Ya, ini mungkin yang paling penting dari segalanya tadi, yang dari nomor 1 sampai nomor 5, bagaimana biar kita tenang. Di Al-Quran juga sudah tertera di Quran surat Al-Rod ayat 28 ya, bagaimana caranya kita bisa hidup tentram, yaitu dengan mengingat Allah, berzikir ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang suci, penuh berkah, berlimpah kebaikan, itu bisa dijadikan kesempatan kita untuk berserah diri, selalu bersyukur agar tentram ya. Hal-hal yang negatif sirna ya, teman yang positif didekatkan ya, tugas-tugas selesai dengan baik dan sebagainya ya. Jadi selalu
selalu bersyukur. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu walaupun di tatap maya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bercerita. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi ilmu, karena berbagi itu tidak hanya uang, tidak hanya bentuk fisik, tapi berbagi ilmu seperti ini juga bisa dijadikan ladang ilmu biar untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya, jadi ketenangan jiwa dapat dicapai dengan berzikir kepada Allah, ya, mengaji, ya, dan sebagainya. Yaitu bisa dijadikan tameng untuk menjaga kesehatan mental kita. Itu. Jadi dari tips yang 6 ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diterapkan oleh saya juga, oleh teman-teman juga. Bagaimana cara mengelola diri kita sendiri agar kita bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Hari ini harus ke kampus, misalnya informasinya tiba-tiba, tenang, gitu, berpikir positif, gitu. Akhirnya dengan berpikir positif, ya, tidak memaksakan diri, santai, ya, tetapi tepat waktu, ya. Terus diiringi dengan doa, berserah diri, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik. Terus hasilnya akan memuaskan karena kita sudah berusaha. Hasilnya mau jelek, hasilnya mau baik, itu bukan urusan kita karena hasil itu urusan Allah. Ya, kita hanya tugasnya berupaya. Itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara tips yang paling yang penting ya untuk menjaga kesehatan kita ya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau sharing atau mau berbagi tentang pengalamannya, dipersilahkan. Ya, jadi itu kita bagi tentang kesehatan mental, bagaimana caranya kita mengelola diri. Ya, ada yang mau sharing dari teman-teman mahasiswa? Misalnya nih saya mau berbagi, saya pernah mengalami hal yang terburuk, kiat-kiatnya apa, sehingga saya bisa bangkit lagi, saya bisa belajar seperti biasa, bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ada nggak? Ya, dari yang tingkat 1 atau tingkat 2 mau berbagi bagaimana cara mengelola diri sehingga bisa sampai di tingkat 2. Ya, bisa sampai misalnya nilainya rata-rata 3,5, rata-rata 3, atau bahkan 4. Ya, ada nggak? Atau misalnya ada yang mau berbagi tentang tips bagaimana caranya membagi waktu antara interaksi dengan keluarga, kuliah, mengerjakan tugas. Di antara ini masih tingkat 1 sama tingkat 2 ada nggak yang mau berbagi? Ya, biar misalnya dicontoh sama tingkat 2 aja, bisa dicontoh sama adik tingkatnya. Ada yang mau berbagi? Misalnya nih, saya punya pengalaman setiap harinya saya membuat jadwal, membuat list tugas, membuat list pekerjaan. Nah, kalau yang tidak tercapai, saya kerjakan misalnya di waktu lain, tetapi harus ditentukan target tanggalnya kapan. Terus ada nggak yang mau berbagi bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif? Ada nggak? Atau mau teman-teman nih? Kesempatan yang bagus, sok siapa tak barusan sana teh? Syahanya tadi. Sok siapa yang mau berbagi? Ini mah berbagi aja. Halo. Ini Bu ada. Sok. Saya Bu. Mangga. Ya, silakan ya.
ya sedikit menceritakan pengalaman ya. Sok, Siti ya sok. Waktu pas masih tingkat 1, emang saya tuh ngerasa sendiri sih masuk kebidanan itu, nggak tahu, nggak ada yang merintah, nggak ada yang mau, cuman mau ini aja, mesti asal kayaknya enak nih kebidanan, cuman kayak gitu aja, udah weh masuk gitu. Nah pas materi belajar UTS UAS itu teh selalu nganjlok gitu nilainya, padahal belajar tapi kok nggak masuk gitu ya. Terus kesini-sini si Tete mikir gini, kenapa ya aku bisa kayak gini, apakah harus rajin-rajin banget atau gimana gitu ya. Terus kesini-sini ada horeamnya, ada enggaknya gitu. Nah pas udah mau semester selanjutnya, si Teteh selalu apa ya, berpikir positif, pasti bisa untuk merubah eh, ini apa namanya, Merubah diri ya biar lebih merubah baik. diri menjadi baik kayak gitu. Kesini-sini alhamdulillah nilainya semakin lumayan. Terus kesini-sini situ juga di rumah pas daring selalu mencatat di dinding tugas materi, terus mengumpulnya tanggal berapa, seperti itu. Jadi gimana ya, intinya mau meningkatkan keyakinan untuk percaya diri gitu. Semakin kesini-sini alhamdulillah Siti tuh percaya diri dan selalu berpikiran positif, walaupun Siti sendiri tidak mengerti dalam satu materi gitu, tapi Siti teh berusaha untuk percaya diri, dan seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Siti, kasih reaction atuh, kasih jempol atau kasih tanda lope. Ya, itu tapi emang terlihat ya Siti sekarang lebih aktif, terus selalu bertanya, nilainya juga ke arah yang lebih baik. Semoga bisa mempertahankannya ya Siti ya. Itu terlihat, itu bisa dijadikan contoh, berarti kita Siti sudah bisa mengkoreksi diri sendiri. Apa sih yang harus diperbaiki? Kenapa saya sudah rajin tapi masih gitu-gitu keneh? Berarti ada teknik belajar kita yang salah. Ya, gitu. Apakah memang harus dicatat, jangan sistem kebut semalam dan sebagainya, itu beda-beda tiap orang. Ya, berarti tapakur diri, berdikir, akhirnya menemukan jalan ke arah yang lebih baik. Satu lagi, ada nggak yang mau disampaikan, berbagi nih Siti? Alhamdulillah ya. Jadi nilainya sudah lebih bagus, tapi terlihat banget Siti setiap mata kuliah saya misalnya ya, dia selalu bertanya. Tak pernah absen untuk tidak bertanya, selalu bertanya, gitu. Mengumpulkan tugasnya pun tepat waktunya. Itu bisa mengelola diri, ya. Kesehatan mentalnya terjaga, walaupun tadi ada semangat, ya itu wajar, tetapi dia bisa kendalikan dengan berpikir positif. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa, gitu. Jadi jangan ke arah naon sih, naon sih, tapi saya pasti bisa. Ya, ada lagi satu lagi yang bisa berbagi. Nih, ini di dinding tuh bagus ya. Harusnya Siti di dinding ditambahin cita-cita, goal, tujuan hidup itu apa. Ketika semangat turun, oh saya harus jadi bidan. Atau misalnya bidan membuka apa, bidan apa gitu ya. Gitu. Jadi selain list tugas yang di dinding, itu tuliskan tujuan kita mau jadi seperti apa. Ya, jadi ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Tujuan umumnya saya mau jadi apa, khususnya tadi list tugas yang harus kita kerjakan. Itu. Satu lagi, ada nggak atau dari teman-teman Ibu dosen, Bu Nelly mau berbagi?
Cukup mungkin Teh kalau dari saya. Kalau teman-teman silahkan yang mau berbagi. Atau mau ditunjuk? Enggak lah ya. Tingkat 1 sekarang nih, tingkat 1 apa yang dirasakan ya. Terus solusinya seperti apa sehingga bisa sampai di semester 2. Nilainya rata-rata 3 lagi tingkat 1 nih. Sok perwakilan tingkat 1 nih. Barusan tingkat 2 udah diwakili. Ayo jangan malu-malu tingkat 1. Walaupun memang secara pribadi saya PA tingkat 1 belum begitu mengenal secara dekat ya, karena memang jarang ketemu gitu, interaksinya hanya di WA saja ya gitu. Tetapi tidak menyurutkan kedekatan, tetap ya komunikasi. Itu jangan malu-malu untuk tingkat 1 berkomunikasi dengan dosen. Apapun itu masalahnya silahkan dibicarakan. Karena salah satu menjaga kesehatan mental adalah tadi menjaga relasi, menjaga komunikasi agar tetap baik. Oke, tingkat 1 Nadia biasanya nih. Nadia yang cerewet. Mau berbagi enggak? Bagaimana cara Nadia membagi tugas yang banyak, ya tepat waktu, berpikiran positif. Membagi tips buat teman-teman. Atau dari yang lain? Atau udah? Dari ibu-ibu dosen ada yang mau menambahkan, mengasih apa ya, spirit, mengasih semangat, tips atau barangkali tips ya. Bagaimana caranya agar tetap tenang, mengerjakan dengan tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, ada saatnya ke kampus, yuk ke kampus. Ada saatnya di rumah, ayo di rumah. Cukup? Kalau tidak ada, mungkin cukup Bu Nei, ya Teh. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya berikan memberikan manfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dikembalikan ke Bu Nei, silahkan. Ya, terima kasih Teh. Alhamdulillahirabbil alamin nih ya, pagi ini kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan ya Teh. Yang paling penting itu aplikasinya. Betul. Dari poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bu Heni, ya, terutama kalau disimpulkan sih yang paling utama kita komunikasi ya Teh ya, komunikasi, terus berpikiran positif, terus dan selalu bersyukur, selalu mengingat Allah, apapun yang kita hadapi. Itu ya jangan misalkan gini untuk curhat atau dan lain sebagainya, biasanya nih mahasiswa curhat kalau misalkan ke teman tidak bisa di ini ya curhat aja ke Allah ya, itu yang akan memberikan solusi terbaik untuk kita, itu mungkin ya Teh ya. Jadi selalu berpikiran positif apapun itu yang kita hadapi, itu yang paling utama gitu ya. Jadi ini memang sangat penting sekali. Alhamdulillah saya juga nih mendapatkan ilmu baru Teh tentang kesehatan mental gitu ya. Mudah-mudahan kita semua, apalagi teman-teman semua ini sudah dewasa ya, nanti calon ibu juga ya Teh ya. Sehingga bisa pintar atau pandai mengelola dirinya, mengelola
keluarga gitu ya, apalagi nanti mempunyai anak dan lain sebagainya, itu kita masih panjang ke depannya gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bu Heni atas waktunya ya. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan pahala atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sudah cukup ya, ibu-ibu dosen di prodi juga mungkin ada kegiatan yang bisa dilanjutkan ya dengan tugasnya masing-masing. Teman-teman juga silahkan untuk tingkat 1, tingkat 2 untuk melanjutkan kegiatannya ya. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih pada semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Langsung lift aja ya. Ya.